Halo semua, ini video YouTube pertama Cikmar yang bukan tentang tutorial ya. Cikmar cuma mau sharing aja gitu loh. Mau berbagi pengalaman. Mungkin banyak yang tanya, kenapa sih kok Cikmar harus kuliah di pendidikan matematika di umur yang udah nggak muda. Dalam arti Cikmar udah kepala 3 gitu loh. Kenapa masih mau kuliah? Kenapa masih mau belajar lagi? Jadi sedikit flashback cerita. Cikmar lulus SMA langsung ngelesi, langsung megang anak SMA juga, jadi persis adik kelas dari alumni sekolah. Terus karena ngerasa karena habis ujian kan, berarti masih inget lah bahannya. Cikmar benar-benar belajar yang namanya matematika, fisika, kimia itu otodidak gitu loh. Dan dulu belum sadar kalau ternyata Cikmar itu menyukai matematika murni, menyukai semua yang segala jenis hitungan, soal hitungan, juga mencintai dunia mengajar. Itu belum sadar. Memang kalau dari SMA, dari sekolah, memang Cikmar udah ngajarin gitu loh. Kalau ada teman-teman yang nggak bisa, nggak paham, biasanya sih aku dengan sukarela mau ngajarin gitu loh. Nggak ada sama sekali pemikiranku kalau aku ngajarin ntar pintarku berkurang, nggak sama sekali gitu loh. Dan kenapa Cikmar pilih ngelesi saat itu, karena ngerasanya gini, kalau jadi kerjaan misalnya kayak SPG atau kerjaan fisik gitu kok kayaknya lebih banyak gunain fisik, jadi rasanya kok Cikmar nggak mampu gitu loh. Tapi ngelesi itu kan kasarnya jasa pakai otak gitu ya. Ya kalau Cikmar punya talenta itu kenapa nggak dimanfaatin gitu loh, seperti itu. Singkat cerita, dulu Cikmar mulai ngelesin dari kos ke kos deket di daerah Mataram situ ya, di Semarang. Terus dari situ tambah tiap tahun ada gitu. Jangan dipikir juga sekali Cikmar ngelesi langsung udah langsung pintar gitu, enggak. Tetap namanya karena semuanya belajar sendiri, ada bab-bab tertentu yang Cikmar juga nggak paham, karena dulu dari guru ngajarin nggak paham ya Cikmar nggak paham gitu loh. Tapi ya udah modal nekat aja gitu. Bertahun-tahun Cikmar ngelesin, pengalaman juga nambah, sempat kerja juga, ikut bimbel orang ya, sampai akhirnya sekarang buka sendiri. Lalu kenapa sih kok baru mikir kuliah pendidikan matematika sekarang? Sebenarnya udah dari dulu, cuman karena banyak kendala aja. Jadi seperti akhirnya Cikmar nikah, lalu akhirnya harus punya anak, ngurus anak dulu gitu loh. Dan banyak kendala macam-macam sih gitu loh. Dulu juga awal kendala di biaya, jadi ya pending terus gitu loh. Cuman tetap keinginan untuk kuliah itu ada gitu loh. Karena buat aku juga sebagai seorang perempuan itu pencapaianku lah, seperti itu. Terus makin kesini makin sadar bahwa memang ternyata aku tuh mencintai dunia matematika. Dari matematika, fisika, kimia itu paling suka matematika gitu loh. Terus juga ternyata aku juga seneng ngajarin gitu loh. Ngajarin, membuat anak didikku paham itu suatu kepuasan tersendiri. Jadi bener-bener semua aku mulai dari otodidak, bener-bener berpikir. Jadi aku mempelajari itu sampai akhirnya aku menemukan konsep, dan konsep ini aku bisa share. Jadi murid-murid, semua anak didikku bisa paham gitu loh, dengan cara menjelaskan yang sesimpel mungkin. Cikmar bikin rumus sendiri, belajar bikin soal sendiri gitu, dan bener-bener sampai akhirnya jadi paham trik-triknya gitu. Tapi terus makin kesini aku ngerasa kok ilmuku kok stuck ya, kok hanya sebatas matematika SMA aja gitu loh, seperti itu. Makanya karena dimulai dari suka itu, dan karena Cikmar akhirnya sadar bahwa ini adalah passion dan callingku gitu, akhirnya mulai mencari-cari lagi
kuliah mana yang sesuai gitu loh. Akhirnya ya memang jodohnya ya, akhirnya ketemu di pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Lalalah itu buka pendaftaran kelas karyawan. Aku juga tahu infonya itu dari internet pula gitu loh. Oke lah, daftar. Kenapa ambil kelas karyawan? Karena ya kan cuma udah ngelesin gitu loh kan, nggak mungkin kan, maksudnya ninggalin murid les juga kan, seperti itu. Jadi sambil kerja aku pengen kuliah lagi gitu loh, seperti itu. Terus ya udah daftar, ya udah akhirnya udah mulai kuliah lagi sampai sekarang seperti itu. Dan ya puji Tuhan nilai tetap bagus lah ya, seperti itu. Dan jadi terfokus aja, maksudnya jadi cuma jadi punya kayak sekarang tuh pengennya cepet bisa nyelesain, pengen ntar lanjutnya S2-nya juga di selinier gitu loh, sama-sama di pendidikan matematika gitu loh. Ya syukur-syukur semoga bisa ngeliat bisa jadi S3 juga gitu loh, karena kalau ngeliat dosen-dosennya di UGRIS itu kok hebat-hebat ya, maksudnya kalau tak lihat masih muda-muda sudah sampai S3 gitu, yang rasanya kalau Cik Mar nganggep tuh kok jauh banget gitu, tapi pasti bisa lah ya gitu loh, kayak gitu. Tipsnya belajar apa ya, jangan nyerah, terus ya cari terus, apalagi sekarang di internet itu informasi banyak banget gitu loh. Beda sama 10 tahun yang lalu, dulu sumbernya cuman buku gitu loh. Sekarang itu mau di YouTube ada, di Google ada gitu loh. Jadi semisal kesulitan, ada yang nggak bisa, ya belajarlah gitu loh, carilah sumber dari Google, dari YouTube loh. Kelemahan anak zaman sekarang itu adalah kadang nggak mau baca buku. Untuk membuat diri sendiri paham dari buku itu susah gitu loh. Padahal sebenarnya buku itu semua informasi ada di buku, cuman masalahnya mau nggak memahami. Memang kayak buku-buku terjemahan, buku-buku teknik, buku-buku kuliah itu memang sekali baca belum tentu paham gitu loh, harus dibaca berulang-ulang kali. Tapi pasti bisa gitu loh, kalau ada usaha pasti bisa gitu loh ya. Itu sih tips dari Cik Mar. Jadi harus benar-benar yang namanya usahalah. Kalau dari dosen nggak bisa ya harus kamu googling ataupun cari YouTube ataupun dari buku gitu loh, seperti itu ya. Bisa juga sih tanya sama dosen, cuman sih kan ya tahu sendiri nggak semua dosen itu mau ditanyain. Kadang juga ada yang lupa karena kesibukannya, akhirnya WA nggak dibales, nggak dijawab juga pertanyaannya, ya it's okay gitu loh ya, kita maklum lah ya, seperti itu sih. Jadi jangan ngerasa susah, dan kalau udah susah nyerah itu jangan, usaha terus gitu loh. Apalagi sekarang kayak Cik Mar tuh tantangannya berarti kan udah kasarnya jadi orang tua, jadi mamah, terus juga masih harus kerja ngelesin juga, masih kuliah. Itu benar-benar super harus bisa bagi waktu gitu loh. Aku belajar kalau anak-anakku tidur malam, seperti itu. Mencoba menyempatkan diri untuk bikin video tutorial, bahkan video seperti ini pun itu curi-curi waktu kalau waktu anak-anak nggak ada di rumah, lagi main di luar atau lagi tidur, seperti itu. Tapi pasti bisa gitu. Jadi jangan nyerah lah, dan doakan Cik Mar semoga cepat lulus, niatnya cepat lulus, bisa langsung S2, cepat lulus juga gitu. Kayaknya mimpinya masih jauh gitu ya, tapi pasti bisa lah gitu. Dan kalau mungkin orang lain rata-rata kuliah itu tujuannya untuk cari gelar, Cik Mar enggak gitu loh. Ya gelar itu pasti dapat kan, karena kita sekolah gitu, itu kayak pembuktian kita, pencapaian kita gelar itu. Tapi lebih ke memang karena Cik Mar suka matematika, dan Cik Mar pengen dapat itu esensinya dari dasar itu matematika itu seperti apa. Jadi selama ini kan karena memang Cik Mar belajar sendiri, otodidak sendiri, jadi ya udah taunya rumus ini ya buat ini, ngerjain ini gitu loh. Soal A diselesain pakai cara ini gitu loh. Tapi pertanyaannya, ini rumus ini kenapa bisa dapat seperti ini? Cik Mar ini pengen tahu asal mulanya dari mana gitu loh. Makanya Cik Mar memang mau mendalami matematika gitu loh. Terus juga kenapa ambil pendidikan, karena
bedanya matematika murni sama pendidikan matematika kan, karena kalau pendidikan kan kita juga diajari teknik-teknik ngajar, gimana bisa lebih mengerti lagi anak didik dan sebagainya, seperti itu. Karena juga buat Cikmar sih, namanya ngajar itu nggak cuma sebatas transfer ilmu, tapi kita ngajarin lebih dari itu gitu loh. Banyak sampai hari ini ex murid Cikmar sampai hari ini masih kontak, dan kita masih hubungan. Banyak hal, nggak cuma tanya soal, tapi juga apa, kita sharing gitu loh. Cikmar sharing, jangan sampai, terutama sih Cikmar ngajarin jangan sampai salah jurusan gitu loh. Bener-bener kamu itu harus bener-bener tahu minat bakatmu apa. Jangan cuman oke, yang lain teman-temanku bisnis, aku ntar juga ngambil bisnis gitu loh, padahal kamu nggak suka gitu loh. Jangan sampai seperti itu sih menurutku gitu loh. Sayang sekali. Jadi benar-benar kamu harus kuliah itu di bidang yang jadi passion dan callingmu. Kalau belum ketemu, ya digali, dicari dulu dari sekarang. Kamu sukanya apa? Cuma dulu simpel sih, cuman mikir, cuma suka hitung-hitungan gitu loh. Cuma suka hitung-hitungan aja, tapi memang ya belum jelas gimana. Tapi karena ternyata pengalaman hidup membawa Cikmar ke ngelesi, ke dunia pendidikan, ke dunia ngajar ini, ya akhirnya Cikmar jadi tahu gitu loh, bahwa ternyata passion dan callingku itu adalah ngajar. Mau mencoba membagi gimana biar anak-anak itu sekarang nggak anti sama matematika, karena kesannya kan matematika itu sulit gitu. Sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kamu mau usaha, seperti itu. Kayak gitu. Mungkin sharingnya segitu aja sih ya. Ini sedikit gambaran kenapa Cikmar kuliah di pendidikan matematika, seperti itu ya, karena passionnya adalah ngajar matematika seperti itu. Dan Cikmar juga tetap sharing sih, maksudnya tetap berbagi, bahwa maksudnya pengen menyebarkan semangat jadi guru pengajar itu nggak cuman asal ngajar gitu loh. Banyak kan guru yang mungkin udah lelah mungkin mengajar, ya ngajar sekedarnya. Ya semoga lebih banyak guru yang nggak cuman ngajar sekedarnya gitu loh. Benar-benar kerja itu, ngajar itu benar-benar dari hati. Jadi benar-benar bisa berbagi, sharing, nggak cuman ilmu, tapi juga bisa jadi inspirasi buat anak didiknya. Ya sekian, gitu aja video pertama Cikmar yang bukan tutorial. Oke, sisanya tunggu tutorial Cikmar selanjutnya, karena memang lagi bener-bener sibuk, jadi belum bisa bikin tutorial lagi, karena jadwal ngelesi masih kacau balau, harus atur jadwal. Oke, see you.